Dan kita lihat PR-nya di sini. Kalau dirangkumnya, ini coba saya rangkum, teman-teman. Sebenarnya ini materinya cukup panjang kalau misalnya kita bahas semuanya. Tapi saya coba untuk rangkum. Ada 5 poin. Yang pertama ada mistrust, perasaan tidak percaya. Yang kedua ada shame and doubt, malu dan ragu-ragu terhadap segala sesuatunya. Jadi kamu malu bertindak, ragu-ragu dalam memutuskan, tergantung sama orang lain. Apakah ini relevan ke diri teman-teman? Guilt, rasa bersalah yang berlebihan. Kemudian inferior, perasaan rendah diri, memandang diri sendiri itu tidak cukup baik. Dan terakhir adalah confusion atau kebingungan akan diri sendiri. Jadi kurang tahu arah hidup kemana, apa yang saya inginkan. Jadi seperti kehilangan jati diri atau bahkan terus-menerus mencari. Padahal kita bisa menciptakan apa yang kita mau. Nah, akhirnya kita akan dipertemukan juga kepada penyebab yang dasar. Kita sebut ini sebagai beberapa bentuk perilaku orang tua yang kurang baik. Nah, di sini mengingatnya bukan berarti mempersalahkan. Dan di sini kita hanya untuk cari akarnya. Contohnya di sini dikategorikan oleh Susan Forward. Jadi ada satu buku, judulnya sama ya, Toxic Parenting. Teman-teman mungkin bisa cari juga kalau berminat. Saya juga baca buku itu dan bagus. Susan Forward mengkategorikan ada 4 perilaku yang akhirnya bisa memunculkan trauma pada anak. Dan di sini ada yang namanya inadequate parents, atau orang tua yang tidak kompeten, jadi nggak bisa ngasuh anak, dan akhirnya membuat anak itu dewasa dengan lebih cepat. Jadi contohnya misalnya anak kecil udah disuruh untuk makan sendiri, memang mandiri, tapi itu kan ada usianya. Anak kecil disuruh ngapain, intinya sih mereka jadi mempersepsikan dunia itu, anak kecil tuh jadi orang dewasa. Dan ini adalah orang tua yang belum siap. Kenapa? Karena tanpa sadar mereka tidak mengizinkan perkembangan diri seorang anak. Dan bisa jadi itu terjadi sama kita ketika kita tua duluan gitu ya teman-teman. Indikasi seperti itu. Yang kedua adalah controller parents menggunakan perasaan bersalah, manipulasi, dan juga banyak hal kata-kata yang mungkin terkesan toksik, dan itu untuk membuat anak tuh tunduk. Jadi kamu harus patuh sama mama kalau misalnya kamu nakal. Jadi kata-katanya diksinya digunakan tuh kamu nakal, kamu bandel, kamu nggak nurut, kamu tuh nggak boleh gini. Jadi kayak melarangnya banyak, mengontrol banyak, dan di sini bisa memunculkan reaksinya dua. Anak yang jadi pemberontak, jadi di luar itu dia bisa dibilang jadi mungkin ada sifat-sifat kasar dan segala macam, atau anak yang terlalu penurut, lebih kepada jadi membentuk bahwa dia itu patuh terhadap semua orang, karena kalau misalnya nggak patuh akan ada hukuman seperti itu. Nah, itu yang poin kedua. Yang ketiga ada yang namanya addicted parents, atau orang tua yang masih punya kebiasaan buruk dan itu terbawa dalam pengasuhan. Ini sebenarnya mungkin orang tuanya baik, tapi karena punya bad habit, kebiasaan buruknya itu melekat, akhirnya ngasuhnya juga nggak total. Kayak tadi yang saya sempat mention ya, alkoholik, kemudian mungkin kejebak dalam judi online, utang piutang, perselingkuhan, atau bahkan hal lainnya, dan itu membuat anak akhirnya nggak maksimal juga dan jadi masalah buat pengasuhan. Dan terakhir, ini semoga nggak terjadi ya, abusive atau abuser parents. Jadi melukai, menyakiti anak secara verbal, fisik, atau bahkan ada pelecehan di dalamnya. Dan ini kasusnya cukup banyak loh teman-teman, kalau saya boleh jujur. Jadi mungkin kita ngedengerin sederhana, tapi ternyata itu mendalam. Anak yang sering dikatain goblok, bodoh, anak yang sering diperlakukan seperti anak yang nggak bisa apa-apa, anak yang akhirnya dapat tamparan, pukulan, atau bahkan dapat pelecehan oleh anggota keluarga mereka sendiri. Dan itu traumatik munculnya. Nah, apakah itu terjadi sama diri teman-teman? Nanti kita ngobrol langsung, mungkin di sesi diskusinya ya, akan lebih baik. Ada istilah namanya Adverse Childhood Experience atau ACE. Ini adalah 10 momen, 10 kejadian yang terindikasi akhirnya mempengaruhi atau membentuk trauma pada anak. Dan 3 sampai 4 kejadian atau lebih itu akan biasanya linear dengan apa yang jadi trauma besar atau mendalam buat anak. Nah, kalau diurutkan di sini ada kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan melalui kata-kata ya atau kekerasan verbal, kemudian emotional neglect. Orang tuanya ada tapi nggak pernah ngasih kebutuhan emosional, nggak pernah ada komunikasi yang baik, mengabaikan di sini. Kemudian ada physical neglect, contohnya anak kecil yang terabaikan, nggak dikasih makan, nggak dimandiin, kalau yang masih pakai popok nggak digantiin popoknya sampai mungkin benar-benar bau gitu ya, atau misalnya bajunya nggak dibiarin bersih, intinya sih ditelantarkan. Dan ini ternyata memicu trauma untuk anak. Berikutnya orang tua yang tadi ya masih terjebak dalam misalnya perilaku-perilaku negatif seperti alkohol dan juga obat-obatan terlarang. Orang tua dengan riwayat kesehatan mental termasuk skizofrenia, kecemasan, stres akut itu juga mempengaruhi dan membentuk trauma pada anak. Orang tua dengan kekerasan domestik KDRT,
Jadi walaupun anaknya nggak mendapat kekerasan, ini dua hal yang berbeda ya. Tapi di sini adalah perilaku kedua orang tua. Ya mungkin sering saling ngata-ngatain, saling lempar barang, saling apa gitu ya. Dan itu pengaruh sekali. Ada juga orang tua yang terlibat dalam kasus hukum, ya misalnya pernah di penjara, pernah terlibat pengadilan dan segala macam. Dan terakhir adalah orang tua yang memutuskan untuk berpisah atau bercerai dengan apapun alasannya dan itu cukup traumatik. Nah, bagian mana yang mungkin relate sama teman-teman itu juga akhirnya memunculkan luka inner child yang mungkin kita nggak sadari dan menetap sampai saat ini. Nah, saya akan ini bagian terakhir ya teman-teman. Mungkin nanti saya sampai 13:45 aja supaya teman-teman punya waktu banyak nih 45 menit buat ngobrol, buat bertanya dan itu saya rasa cukup ya kalau misalnya kita mau bercerita. Terakhir saya akan memperkenalkan tentang satu teknik terapi yang juga sering saya pakai namanya internal family system yang membagi kepribadian manusia khususnya inner child menjadi 4 sub kepribadian. Dan di dalamnya nanti akan ada perpecahan lagi. Self adalah diri kita, firefighter adalah sosok hero atau jagoan yang biasanya akan memadamkan luka-luka atau trauma-trauma kita masa lalu dengan segera. Tapi sayangnya biasanya melalui tindakan emosional atau kebiasaan buruk. Contohnya misalnya kalau misalnya ada masalah, ada yang kemudian mengalihkannya lewat pornografi. Ada yang punya masalah, kemudian dia jadi suka menyakiti orang. Ada juga yang punya masalah, dia menyakiti diri sendiri. Nah, itu namanya firefighter. Jadi seperti shortcut bagaimana cara kita untuk mengakhiri rasa nggak nyaman dalam diri kita. Ada juga yang namanya manajer. Manajer ini berhubungan dengan dunia luar. Jadi bagaimana kita tampil dengan sebaik-baiknya di dunia luar, termasuk perilaku-perilaku people pleaser, termasuk perilaku-perilaku yang dominan, termasuk perilaku-perilaku yang kamu kelihatan seperti orang yang baik-baik saja, tapi sebenarnya di dalam itu terluka. Nah, itu masuknya ke manajer. Jadi, mengelola kita. Terakhir di bagian paling bawah adalah exiles. Exiles itu adalah inner child. Tapi di sini yang spesifik terluka. Jadi ada emosi negatif. Nah, kalau saya boleh spill sedikit, nanti teman-teman dapat ya modulnya ya. Nanti atau yang mau screenshot juga bebas sih, boleh banget. Ini mewakili rasa sakit, exiles itu, ingatan buruk, dan yang hal-hal yang dialami di masa lalu. Jadi exiles itu berusaha dilindungi oleh dua sosok lain, yaitu manajer dan firefighter, dan bisa muncul atau naik sebagai state atau keadaan ketika ada trigger yang spesifik. Orang yang mirip, kejadian yang serupa, kata-kata yang menyakitkan, dan segala macam, dan bisa mengakibatkan emosi yang tidak stabil dalam diri seorang, kecemasan yang akut, dan segala macam. Nah, contoh personality yang bisa muncul dalam exiles adalah perasaan ditinggalkan, perasaan tidak percaya, rasa bersalah yang berlebih, malu, takut, kesepian, dan ini bisa muncul ketika ada trigger tertentu. Contohnya misalnya, teman-teman pernah dapat peristiwa kamu ditinggal karena kematian, atau ditinggalin sama orang yang kamu sayang begitu saja, dan ketika kamu dapat kata-kata kita sampai di sini, atau misalnya kita udahan aja, ke-trigger sama kata-kata itu, tiba-tiba kamu ngerasa benar-benar drop, mood kamu down, dan itu exhaust-nya aktif namanya. Atau misalnya ada penolakan, udah deh jangan di sini gitu ya. Enggak lah, saya nggak butuh kamu. Itu kan rejection. Dan peristiwa itu mungkin terjadi dulu. Tapi ketika ada kata-kata yang mirip, itu bisa nge-trigger lagi. Nah, yang kita lakukan secara alami adalah kita memunculkan akhirnya dua sosok pelindung. Kalau manajer itu sebagai sosok yang berusaha untuk melindungi sebagai protektor, jadi protektif sekali. Jadi membuat segala sesuatunya itu terkendali dan pada tempatnya. Jadi contohnya misalnya ya, ini contoh ya teman-teman lihat di sini, menjaga jarak supaya tidak aman, supaya tidak ada konflik, atau misalnya ada sifat yang agresif bahkan. Sebelum kamu disakiti, kamu menyakiti. Namanya angry protector. Orangnya yang gampang ke-trigger, gampang marah. Jadi senggol bacok ya teman. Workaholic, kerja mulu gitu ya. Dan ini mungkin bentuk perlindungan dari saya nggak mau kepikiran tentang pasangan. Saya nggak mau cari pasangan, saya nggak mau ada hubungan romantis dengan orang lain. Yang mendingan saya kerja aja cari duit yang banyak. Ternyata itu bentuk manajer. Inner critic, ada apa-apa kamu bandingin, ada apa-apa kamu menyalahkan diri sendiri. People pleaser tadi yang saya bilang, atau perfeksionis. Kondisi di mana kamu tidak mau, akhirnya orang lain menganggap diri kamu cacat, akhirnya kamu memunculkan diri sesempurna mungkin. Nah, nanti mungkin kita boleh diskusi bagian itu. Nah, kalau firefighter yang tadi saya bilang ya, ini adalah sosok jagoannya, sosok hero dalam diri kita, dan seringkali munculnya melalui kebiasaan. Contohnya adiksi terhadap apapun, pornografi, alkohol, drugs, atau adiksi judi, itu bisa tindakan menyakiti diri sendiri, bahkan pikiran untuk mengakhiri hidup atau hilang, atau bahkan isolate, ya isolator. Jadi kamu
benar-benar mengasingkan diri, benar-benar yang silent treatment ketika ada satu kondisi, dan itu firefighter muncul. Jadi tiga-tiganya nanti kita akan coba kenali, dan itu sebenarnya ada modulnya teman-teman. Ada modul lanjutannya, nanti mungkin kalau misalnya teman-teman yang upgrade ke premium juga akan diberikan. Sama jangan lupa ada fasilitas untuk mental health check up. Ini gratis buat teman-teman yang udah daftar ke premium, dan kamu akan dapat report seperti ini. Reportnya itu ada 3 tes, yaitu tes General Anxiety tes melalui GAD-7 tingkat kecemasan, yang berikutnya adalah PHQ-9 atau Patient Health Questionnaire, dan teman-teman akan mengukur nanti di sini ada ya contohnya, misalnya kecemasan kamu tinggi. Ada penjelasan misalnya klien menunjukkan tingkat kecemasan tinggi, indikasinya ada gangguan psikologis yang berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari, ketakutan yang tidak rasional, serangan panik bisa muncul dan segala macam, gangguan tidur. Nah, ini muncul. Nanti yang kedua depresinya gimana, dan traumanya di sini ada listnya. Skor-skornya. Apakah traumanya mendalam, lukanya berat, atau sedang dan segala macam, dan nanti ada saran intervensi. Dan ini teman-teman dapatin personal. Jadi kalau kamu yang udah daftar yang premium nanti boleh upgrade ya, bisa ada kesempatan 1 kali 24 jam buat upgrade. Nah, di sini akan ada teknik-tekniknya, dan nanti akan direkomendasikan ke terapis atau ke psikolog. Nanti kamu bisa lanjutin, misalnya ada intervensi, kamu harus di sini kan terapi hubungan, atau misalnya kamu belajar tentang exposure terapi, belajar untuk CBT. Nah, gimana caranya nanti masuk ke dalam ruang konseling. Nah, teman-teman bisa ikutan, dan ini cuma kalau terpisah itu waktunya cuma sampai Juli. Jadi sekarang tanggal berapa sih? Sorry, saya lihat tanggalan dulu. Tanggal 26. Berarti tinggal 5 hari lagi sebelum nanti ditutup. Nama programnya itu Mental Health Check Up. Dan untuk yang sekarang cuma bisa ngecek kecemasan, depresi, dan juga trauma. Tapi next kita akan lebih banyak programnya. Tapi teman-teman masuk ke dalam promonya up to 50%. Kalau terpisah, ini mulai dari harga 40.000, dan ada saran intervensi, ada juga laporan. Nah, teman-teman bisa ikutan. Sama terakhir, sebelum nanti masuk ke dalam sesi tanya jawab, saya juga kembali mengingatkan bahwa